Sontak ia pun bingung siapa bapaknya. Singkat waktu, Beth yang bingung harus berbuat apa, memutuskan untuk menemui kakaknya di sebuah apartemen bobrok. Kemudian scene beralih pada seorang janda bernama Ellie yang tinggal di apartemen ini dan sedang sibuk menjadi kang servis dadakan. Ia pun tinggal bersama ketiga anaknya, di mana si anak pertama yang terobsesi menjadi kang DJ hajatan bernama Danny, anak keduanya yang tomboy bernama Bridget, dan si bungsu yang introvert cenderung aneh bernama Casey. Hingga di tengah kegabutan, Casey dengan setelan wig Sia Chandelier mengajak kakaknya untuk bermain. Sontak Danny yang sedang remix DJ Tikotok pun merasa terganggu dengan kelakuan adik-adiknya. Lantas apa boleh buat? Di tengah kehangatan keluarga, tiba-tiba saja Ellie mendapati seorang tamu. Ternyata itu adalah si Bondon Beth, dan rupanya Beth adalah adiknya Ellie. Hingga setelah sedikit melepas rindu, Ellie pun mengajak adiknya ini untuk makan malam bersama. Hingga di tengah hangatnya suasana meja, Ellie pun baru kepikiran jika makanan mereka terbatas akibat belum kebagian jatah bansos. Alhasil, Ellie pun menyuruh anak-anaknya membeli pizza ke Ojon Hut. Singkat waktu setelah anak-anaknya pergi, Ellie pun heran saat melihat adiknya galau di WC sendirian. Dan akhirnya Beth mengakui jika dirinya sedang hamil, tapi Beth tidak ingat siapa ayah dari anaknya ini. Ia pun menyesal telah menampung cairan dari siapa saja yang ia temui bagaikan WC umum. Sementara di parkiran, Danny dan adik-adiknya baru saja pulang dari Ojon Hut. Lalu tiba-tiba tiba-tiba saja gempa aneh terjadi, dan ketika akan kembali ke apartemen, tiba-tiba Danny menemukan sebuah lubang yang menembus basement. Dan karena menurut rumor apartemen ini bekas bank, Danny yang berharap menemukan duit gepokan berusaha mengeceknya. Dan? Tapi bukannya duit, Danny malah menemukan beberapa surat dan foto 3 pendeta. Akan tetapi Danny langsung sumringah saat mendapati piringan hitam tahun 1923. Dirasa ia bisa meremixnya untuk konten Tikotok, Danny pun langsung membawanya. Tapi tiba-tiba setelah terkena jumpscare, bukannya balik. Danny yang sotoy malah melanjutkan penelusuran. Hingga ia pun menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kalung salib. Dan ternyata Danny menemukan sebuah buku misterius yang dikunci dengan duri-duri tajam. Akhirnya, Ellie pun lega setelah anak-anaknya kembali dengan selamat setelah gempa yang terjadi. Singkat cerita, Danny pun mengajak Bridget untuk melihat buku misterius yang telah ia looting. Akan tetapi, Bridget seolah merasakan firasat buruk karena barang-barang yang Danny ambil dikunci bukan tanpa alasan. Akan tetapi Danny yang sotoy malah ingin membukanya. Setelah menyerap darah Danny, akhirnya buku itu terbuka. Dan ketika dibuka, mereka pun merasa ngeri dengan gambar-gambar yang mirip dengan komik siksa neraka. Sontak Bridget yang merasa ngeri mengingatkan Danny untuk membuang buku itu. Singkat waktu, jiwa kepo Danny yang kian membara malah iseng menyetel piringan hitam yang ia temukan seperti si Ashley.
afternoon, my fellow clergymen. Setelah didengar-dengar, ternyata rekaman itu dibuat oleh seorang pendeta yang menyatakan jika ia telah menemukan sebuah buku yang dinamakan Kitab Kematian, di mana seperti biasa jilidnya terbuat dari daging dan ditulis dengan tinta darah, dan setiap lembarnya berisi mantra kuno yang terhubung dengan kekuatan gaib. Di tengah rasa ngeri, tiba-tiba saja pastor membacakan sepenggal mantra. Sementara di luar, Ellie sedang sibuk membuang barang-barang bekas. It is January 24th in the year I, Father Marcus Littleton. Kanda. Dan kini, apakah iblis itu sudah bangkit? Di tengah keanehan, tiba-tiba Ellie merasakan sesuatu di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Beth dan dua ponakannya pun heran saat listrik tiba-tiba mati, apalagi saat mengecek kamar Ellie yang ternyata kosong. Hingga setelah menyalakan beberapa lilin, sontak mereka pun heran saat melihat Ellie yang sempoyongan. Melodies? Don't let it take my babies. Betapa syoknya mereka saat melihat Ellie muntah bubur sepanci. Hingga di tengah kepanikan, Beth dan Danny berusaha membawa Ellie ke dokter. Namun suenya liftnya malah rusak. Dan ketika akan menuju tangga, sial sekali, semua akses untuk keluar dari apartemen ini pun sudah terputus. Singkat waktu, Beth pun menjelaskan apa yang terjadi kepada tetangga Ellie yang bernama Gabriel sebelum kematiannya. Terlihat Gabriel pun merasa ngeri saat melihat mata Ellie yang terus melotot. Di saat itu pula, Pak Bewok yang berusaha meminta bantuan kembali mendapat kesulitan klasik dari sang sutradara, yaitu tidak ada sinyal. Dirasa kejadian ini bukanlah hal biasa, Gabriel pun meminta Beth untuk mendoakannya. Akan tetapi Beth berkata jika kakaknya ini tidak beragama. Hingga di tengah kebingungan, Gabriel pun mempunyai sebuah ide untuk pergi menggunakan tangga darurat yang sudah jarang digunakan. Akan tetapi itu akan membutuhkan effort yang besar karena harus membobol pintu terlebih dahulu. Sementara Pak Bewok dan Gabriel membobol pintu, terlihat Beth menunggui kakaknya ini sendirian. Lalu tiba-tiba, Hey, Betty Boo. And, sontak Beth pun heran saat melihat Ellie yang kembali sadar setelah dinyatakan mati. Dirasa Ellie kepanasan, Beth pun meminta semua orang untuk membawanya ke kamar mandi. Betapa syoknya mereka saat melihat Ellie yang bagaikan kesurupan setan Spider-Man. Dan kini teror akan semakin menggila. Mommy's with the maggots.
Melihat kelakuan ibunya semakin menggila, Bridget pun berusaha menghentikannya. Lalu tiba-tiba dengan gaplokan bangku sekolah, Bridget pun berhasil diselamatkan. Di saat itu pula, Gabriel yang mendengar kegaduhan berniat mengecek keadaan Beth. Ellie? Melihat situasi semakin mencekam, Beth pun memutuskan untuk mengurung diri bersama keponakannya. Di tengah rasa panik, tiba-tiba Beth mendengar suara kesakitan di lorong apartemen. Edian sekali, semua tetangga pun diratakan oleh iblis yang merasuki Ellie. Sesaat kemudian, Bridget yang merasa kejadian ini sama persis dengan gambar-gambar yang ia lihat di dalam buku kematian, langsung memaki-maki Danny yang telah mengambilnya. Di tengah rasa bersalah, Danny pun mengajak bibinya ini untuk melihat buku yang dimaksud. Lantas, Danny pun menjelaskan jika ia pun mengambil sebuah piringan hitam yang berisi rekaman pendeta tentang mantra-mantra iblis. Mendengar penjelasan itu, Beth pun syok parah saat melihat lembaran-lembaran bergerak dengan sendirinya dan berhenti di gambar wanita yang mengeluarkan tentakel. Di saat itu pula, Bridget pun merasakan perih di pipinya semakin nyut-nyutan setelah diserang ibunya. Oh my god, gila sekali. Bridget pun mengalami hal yang sama dengan yang Beth lihat di dalam buku. Di ruang tengah, Casey yang sedang melamun tiba-tiba mendengar suara nyanyian dari ibunya. What's wrong with you, Mom? Menyadari si bungsu berada di balik pintu, iblis Ellie pun meminta Casey untuk membukakan pintu dengan rayuan iblis yang penuh muslihat. Untung saja Casey masih sempat diselamatkan. Singkat waktu, terlihat mereka pun berusaha saling menguatkan diri satu sama lain. Lalu tiba-tiba sontak Beth pun heran saat melihat dapur acak-acakan dengan Bridget yang berpose seperti model di atas empang. Betapa syoknya Beth saat melihat Bridget memakan beling seperti kuda lumping. Rupanya Bridget yang kerasukan berkata jika ia ingin membunuh belatung-belatung yang ada di dalam perutnya. Berkat tongkat bocil yang dibawa Casey, Bridget pun berhasil dihentikan. Bagaikan pocong batik, Bridget pun diikat untuk berjaga-jaga jikalau Bridget kembali bangkit.
Dirasa memiliki cukup waktu, Beth pun berkata jika ia berniat mendengarkan rekaman lanjutan yang dibuat oleh si pendeta, guna mencari petunjuk untuk menghentikan teror ini. Meski Danny merasa trauma, tapi mereka pun merasa tidak ada cara lain. Setelah menyambungkan aki, Beth pun bersiap mendengarkan rekaman lanjutan si pendeta. Lalu ia pun membekali Danny sebilah pisau untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada dirinya, dan menyuruh dua ponakannya menunggu di luar. Dan kini, Beth pun mulai mendengarkan rekaman terakhir yang si pendeta buat, di mana rekaman tersebut hanya menyatakan penyesalan dan rasa putus asa, dan pendeta ini hanya memperingatkan untuk jangan pernah menyentuh buku iblis itu, karena iblis yang bangkit dari buku tersebut tidak akan bisa dihentikan dengan cara apapun. Dan iblis yang disebut dengan Naturom Demonto ini akan terus menyebarkan kengerian. Si pendeta pun menjelaskan, saat ia dan rekan-rekannya berusaha menekan kekuatan iblis dengan ayat-ayat Tuhan, si iblis pun malah mengolok-ngolok dan merasuki seluruh pendeta. Meskipun dibakar atau bahkan dipotong-potong, iblis ini masih terus mengejarnya. Si pendeta pun hanya menyarankan satu cara, yaitu kabur sejauh mungkin. Sementara di luar, Ellie yang berusaha masuk tiba-tiba mendengar suara kucing di atas ventilasi dan seolah mempunyai cara untuk masuk. Sementara itu, Danny dan Casey yang sedang berjaga tiba-tiba mendengar sesuatu di atas ventilasi. Di tengah rasa ngagibrig, tanpa mereka sadari Bridget yang kerasukan mulai bangkit. Lalu tiba-tiba meskipun terluka parah, tapi Danny berhasil melepaskan diri. Kembali kepada Beth yang sedang fokus mendengar curhatan si pendeta. Tanpa ia sadari, iblis Ellie mulai masuk melalui ventilasi. Senses destroyed. Dan betapa syoknya Beth saat melihat keadaan Danny yang sudah sangat ripuh. Dalam sekaratnya, Danny pun meminta maaf kepada Casey. Lalu tiba-tiba saat Beth terpojok, tiba-tiba si iblis merasakan jika Beth sedang mengandung. Dan saat si iblis akan menghabisi Beth, dirasa mempunyai kesempatan, Beth langsung mengajak Casey untuk kabur. Di lorong, Beth pun syok parah saat melihat kondisi semua tetangganya. Lantas Beth berencana menggunakan pintu darurat yang masih terkunci. Jelas saja Beth kesulitan akibat dengkulnya sudah loncer. Hingga di tengah kebingungan, Beth langsung menggunakan bedil somplak milik Pak Bewok untuk membuka kunci. Setelah menembak ceker Ellie, kini si iblis kembali melakukan tipu daya untuk mempengaruhi mereka. Akan tetapi Casey dan Ellie tidak sebodoh itu. Dan kini situasi semakin memburuk saat para korban mulai dirasuki iblis. Begitupun dengan Danny dan Bridget yang datang dan menghampiri Ellie. Everybody here dies by dawn, Beth. Setelah listrik kembali menyala, tiba-tiba lift mulai dipenuhi darah. Di saat itu pula, para antek-antek iblis mulai menggerayangi tubuh Ellie dan seperti melakukan sesuatu. Kembali pada Beth dan Casey yang mulai tenggelam oleh darah.
Apakah Beth dan Casey masih selamat? Cassie. Am I dead? Untung saja mereka masih bisa selamat. Dirasa si iblis masih mengejarnya, mereka pun bergegas untuk melanjutkan pelarian. Hingga setibanya di parkiran, Beth langsung menggunakan mobil Ellie untuk kabur. Bagaikan suwe setahun dipakai semalam, mobilnya pun malah selip. Di tengah kepanikan, mereka pun merasa si iblis semakin dekat. It's coming. Dan kini mereka pun berusaha bertahan dari iblis Ellie yang telah menyatukan tubuh dua anaknya. Oh, shit! Casey malah digondol iblis. Sontak Beth yang panik berusaha menolong ponakannya yang tersisa. Untung saja Beth masih sempat menolong Casey yang akan disenso. Dan kini Beth yang muak berniat untuk adu mekanik. Nyaris saja menjadi adonan bakso. Casey pun bergerak tepat waktu. Dan kini giliran Beth yang beraksi. Dan saat si iblis terpojok, lagi-lagi cocot si iblis melakukan muslihat. You know, you really do look like Mom. Akhirnya, Beth pun berhasil menghabisi si iblis dengan cara menjadikannya adonan bakso. Dan kini Beth berusaha menenangkan Casey yang terlihat syok parah berlumuran darah. Singkat waktu di keesokan harinya, seorang kewes salah satu penghuni apartemen ini terlihat akan pergi healing-healing. Tapi saat melihat lift yang tak berfungsi, ia yang buru-buru memutuskan menggunakan tangga. Sesampainya di parkiran, si kewes pun menelepon saudaranya untuk segera bersiap untuk pergi ke kabin di dekat danau. Dan rupanya kewes ini adalah Jessica yang kerasukan di scene awal tadi. Hingga setelah menelepon Teresa, Jessica yang akan pergi pun heran saat melihat salah satu mobil berlumuran darah. Dan ternyata inilah asal mula Jessica kerasukan dan mengamuk di kabin. Apakah film ini akan ada kelanjutannya? Kita tunggu saja karena film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang sangat mengerikan bukan? Film Evil Dead kali ini kita asumsikan saja sebagai reboot dari semua kisah Evil Dead sebelumnya. Atau mungkin saja prequel dari kisah Evil Dead tahun 2013 yang nyambung ke ceritanya si Mia. Entahlah. Yang pasti, akibat si sotoy Danny yang mengambil buku kematian, kengerian demi kengerian pun terjadi hingga menyisakan Beth bersama Casey.
Dan mungkin saja di film selanjutnya kita akan mengetahui cerita lanjutan Jessica setelah menjadi iblis di dekat kabin terpencil. IMDb untuk film ini adalah 6,7 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Evil Dead Rise 2023. Jangan lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.